Ya, selamat malam Azat. Silakan saudaraku bisa buka kamera. Bisa. Silakan buka kameranya, yang ada tulisan simpan itu diklik. Ya. Malam. Malam juga saudaraku Azat. Silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Ya, mau bertanya untuk saya mau bertanya soal kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 1. 21. Oke. Bisa Abang bacakan ayatnya, Bang? Saya HP-nya cuma satu, Bang. Bisa bantu ya? Kejadian 8 ayat 21. Iya. Oke. Di sini firman Tuhan tertulis, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya, pertanyaannya apa, Bang? Itu soal Tuhan berfirman di dalam hatinya itu. Nah, kenapa Tuhan berfirman dalam hatinya? Ada apa, Bang? Kenapa Bang bingung? Bisa tahu ya. Maksudnya Musa itu kan Musa ya, raja dan lama. Gimana Musa bisa tahu firman yang ada di dalam hati Tuhan? Oke, Pastor Paul Jang mau jawab? Ya, silakan. Silakan. Apakah Tuhan punya hati? Kalau punya hati, punya jantung, punya ginjal, ini punya kaki, punya hidung segala macam kan? Jadi itu sebuah idiom. Ya, sebuah idiom. Tuhan punya hati, tangan kanan Allah. Apa itu tangan kanannya Tuhan dua? Atau berkata misalnya Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau Yesus berdiri di sebelah kanan, berarti ada tempat yang menambung mereka berdua dong. Berarti nggak maha besar lagi. Nah, itu ada idiom. Jadi berkatalah Tuhan dalam hatinya, itu sebuah idiom. Itu namanya idiom ya, dalam narasi, dalam sebuah karya sastra, itu dah idiom namanya. Tangan panjang, apakah tangannya benar-benar panjang? Ringan tangan, apakah tangannya ringan? Nah, itu seperti itu sama seperti itu. Dia berkata dalam hati, apakah benar-benar di hatinya Tuhan punya hati? Pengertiannya ke arah konotatif ya? Ya, itu sebuah idiom, bahwa Tuhan ngomong sama manusia gimana? Hati ngomong sama manusia gimana? Apakah ngomong seperti begini, gruger, apa seperti apa nih? Ada frekuensinya begini, ketika Tuhan ngomong sama Nabi, apakah seperti suara begini? Kan enggak kan? Ya, pertanyaan saya itu ketika berfirman di dalam hati itu makna yang sebenarnya gimana itu penjelasannya? Nih, seperti kita nih, kita berkata dalam hati kita. Hati itu apa hati? Hati itu kan ini kan kanker hati, itu hati dicopot. Apa kita bisa lagi berbicara di hati kita lagi? Sama nggak tuh? Yuk, saya berbicara dalam hati saya. Dalam hatiku aku berkata, dalam hatiku aku berkata. Terus, kalau hatinya kita dicangkok pakai punya orang, berarti hatinya orang dong sekarang kita. Anggap nggak maksudnya? Iya. Yang maksud saya itu tadi secara idiom. Idiom tahu nggak idiom? Idiom apa bahasa Indonesia itu? Idiom ya idiom ya. Condong ke maknanya tidak harafiah kan? Tidak harafiah, makna tidak langsung kan? Ya itu idiom ya, bukan hurufiah pokoknya ya. Oke. Kalau memang dia itu bersifat idiom, ayat itu ketika Tuhan. Nah, situ penjelasannya kayak gimana biar umat itu bisa paham seperti apa yang di firman itu maksudnya. Yaitu cara menjelaskan kepada umat bahwa Tuhan berkata dalam hatinya. Pasti mau berkatanya dengan apa? Artinya dia sudah berkata untuk internal ini. Dia nggak berfirman kepada aku berjanji tidak akan memusnahkan kamu, tapi dia di dalam ininya dia berkata untuk sendiri gitu loh. Nah, untuk apa itu? Maksudnya tujuannya apa itu sebenarnya? Dia berkata kepada dirinya sendiri, kemudian gimana sampai Musa bisa paham, bisa tahu itu dan mencatat? Kan para nabi mengerti hati Tuhan. Ada ayatnya tuh ya. Kenapa? Apakah yang mengerti hati itu para nabi ya? Tuhan berkata-kata kepada manusia melalui para nabinya. Makanya Tuhan ngomong melalui Musa. Iya, kalau memang seperti itu seharusnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa kan seperti enggak. Kita gitu. Yang mengerti Tuhan. Kalau di dalam konteks kekristenan, kita mengerti hatinya Tuhan. Tuhan berkata, sungguh Daud hambaku yang kuasih, hatinya melekat padaku. Maksudnya apa? Hati sama hati begitu nempel begitu. Nah itu sama itu idiom. Artinya kita tahu hatinya Tuhan, mengetahui hatiku. Ia sungguh mengetahui hatiku, kata Tuhan. Terus tahu kenapa? Berfirman di dalam hatinya itu gimana itu? Maksud Tuhan berfirman di dalam hati? Ya itu tadi.
Iya. Kan? Tuhan punya satu kehendak. Yang ingin dipahami lah. Lalu umatnya, nabinya memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu penting. Maksud Tuhan di dalam apa ya? Berfirman di dalam hati itu apa sebenarnya yang dia kehendaki? Tujuannya apa? Agar supaya umatnya itu bisa paham loh dari firman itu. Saya mengasihi Pastor Jack. Saya mengasihi Mikana dalam hati saya. Dan saya bertekad di dalam hati saya, apapun mereka lagi susah, saya pasti akan bantu sekuat tenaga saya. Lalu Pastor Jack percaya saya, Mikana percaya saya, karena mereka sahabat saya. Maka Mikana dan Pastor Jack berkata, Pastor Paul itu orang yang akan berkorban demi sahabatnya, demi kami. Nah itu loh, itu namanya seorang nabi, seorang sahabat dari Allah, memahami apa yang di hati Allahnya, di hati sahabatnya. Iya. Seperti itu. Jadi bukan, maksudnya analoginya belum ketemu dengan Azat. Iya, si Azat ini dari tadi nggak nyambung si Azat ini. Oke, tadi kan udah benar yang dibilang Pastor Paul Jang itu kan itu artinya idiom. Idiom itu artinya ya makanya kau dengar dulu arti idiom supaya netizen tahu arti idiom adalah yang tidak bisa diartikan secara rafiah ya. Namun apa yang dikatakan di situ mewakilkan ekspresi yang tersirat di dalamnya gitulah, itulah arti idiom. Nah kalau kamu bilang siapa yang tahu isi hati Tuhan, kan tadi sudah dijelasin segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu kan, dimana ini adalah segala ini tulisan di sini ya, itu ilham dari Allah. Jadi Allah yang memberitahu kepada nabinya, jadi sehingga mereka menulis apa yang ada dalam hati Allah gitu loh. Oke, ya makanya terbukti ini firman Tuhan. Sampai hati Tuhan pun para nabi tahu. Kenapa? Tuhan itu sendiri yang memberitahu kepada para nabinya. Makanya ditulis Nabi Musa seperti itu. Udah jelas? Secara sudah jelas itu Bang. Gak usah muter-muter di situ lagi. Di situ terus nanti bisa 3 jam. Di situ aja melulu ya. Di situ terus. Bisa 3 jam kita nanti kalau di situ aja Bang. Kamu pahami dulu. Kamu jangan nanya lagi. Kamu pahami dulu. Saya paham masalah idiom. Kamu nggak paham. Ya udah paham. Kenapa masih nanya lagi Bang? Kalau paham itu buktikan melalui. Gini loh, analogi yang disampaikan itu belum ketemu maksud itu. Gitu. Nah katanya kan udah paham, tapi dari sini aja nggak paham. Macam mana ya Bang ini? Abang ini paham apa bingung? Kita tanya balik nih. Saya ingin tahu apa yang kamu pahami nih, Asal. Tadi kan saya berkata, tadi saya menerangkan Tuhan berkata pada dirinya sendiri, ya. Tetapi kemudian Nabi Musa memahami hati Tuhan. Yang kamu pahami apa itu? Yang saya paham ketika dia berfirman ke dalam hati, ini artinya berarti dia tidak ingin yang lain tahu. Sebetulnya saya nih, ketika saya kamu nggak paham, saya ngomong. Makanya itu sesuai dengan teks kan? Sudah saya analogi di dalam hati saya berkata, saya mengasihi Mikana dan mengasihi Pastor Jack. Nah, Mikana dan Pastor Jack adalah sahabat saya, dia mengerti betul hati saya, sekalipun saya tidak mengucapkannya, tapi saya berkata dalam hati saya, Pastor Jack dan Mikana tahu kalau mereka lagi susah, pasti saya akan tolong. Tahu? Nah, itu namanya Tuhan mengerti hatinya kan. Musa menuliskan itu dia bisa mengerti ya, karena Musa adalah sahabat Allah. Iya betul, haleluya. Kasih Allah itu loh. Haleluya. Nah, udah jelas ya. Udah jelas apa Azat? Kalau Abang bilang Abang Azat nggak jelas-jelas, ada 2 ya. Abang sebenarnya udah paham, tapi tetap menyangkal karena mau pengen memframing ayat Alkitab. Yang kedua, Abang sebenarnya nggak paham, bingung. Nah, kalau kayak gitu Bang, lebih bagus Abang turun dulu, baca lagi Alkitab itu sungguh-sungguh Bang. Ya, renungkan ya siang dan malam Bang ya, supaya renungkan siang dan malam Bang, supaya lebih paham lagi. Oke, semangat Bang Azat ya. Terima kasih saudaraku sudah bertanya. Tepuk tangan buat Azat yang cakap dan manis. Tuhan Kristus Allah yang Maha Besar memberkatimu. Ya, selamat malam Al-Zada. Silakan buat kamera saudaraku. Ini agak sulit ini, Mbak. Agak sulit ini tombolnya ini. Oh, agak sulit ya? Perlu dikasih pelicin itu, Bang, kalau agak sulit, Bang. Soalnya HP-nya error. Ya, soalnya HP-nya error. Ya.
Itu Mohon aja maaf, Bang, ini diklik. saya mau tanya, Ah, saya mau tanya perbedaan kitab Taurat dan Injil itu seperti apa? kitab Taurat dan Injil itu seperti apa perbedaannya? Ya, perbedaan. Iya, Taurat itu kan artinya petunjuk atau instruksi ya, hukum ketetapan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa ya. Hukum Taurat ada 613 hukum. Semua itu menuliskan tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau Injil itu kan di mana Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, dia memberikan pengorbanan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga untuk menggenapi hukum Taurat. Itulah Injil, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, jadi apakah kitab Taurat itu untuk orang Kristen atau gimana? Taurat itu hanya untuk orang Israel, bukan untuk bangsa lain. Iya, iya. Iya, makanya sangat lucu kalau ada ngikut-ngikut, kami melakukan hukum Taurat. Loh, sejak kapan kamu orang Israel secara biologis? Orang hukum Taurat diberikan hanya kepada bangsa Israel kok. Ini tentang orang Kristen yang lain sini, yang saya kan Islam, tapi saya cerita buat orang Kristen nih. Banyak orang menyangka orang Yahudi kalau jadi Kristen tidak perlu sunat. Salah. Di dalam Kisah Rasul 16, Paulus menyunatkan Timotius. Di dalam Kisah Rasul 21, Yakobus mempertanyakan, Paulus, apakah kamu benar kamu melarang orang Yahudi melakukan Torah? Oh, enggak, kata Paulus ya, Kisah Rasul 20. Ayo, kamu bernasar dulu. Jadi Torah bagi orang Yahudi, walaupun dia sudah jadi Kristen, pengikut Yesus, orang Yahudi tetap harus melakukan Torah. Karena Torah itu memang untuk orang Yahudi. Tetapi bagi kita, orang non-Yahudi, kita tidak perlu melakukan Torah, karena sudah dibatalkan oleh Yesus. Sehingga setelah Yesus mati disalib dan bangkit, Yesus berkata, pergilah kepada segala bangsa, supaya kita semua juga bisa selamat. Orang non-Yahudi tanpa melakukan Torah. Tapi kita melakukan inti dari Torah, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu semua tertulis juga di dalam Torah. Jadi Injil itu kabar sukacita, Torah itu juga kabar sukacita, Torah itu juga Injil. Kabar sukacita bagi bumi, bagi Israel. Nah, sekarang ada Injil yang dibuka bagi segala bangsa. Nah, kitalah yang menerima Yesus itu. Yesus adalah penggenapan dari Torah. Oh, Gitu jadi ya. sama ya kitabnya ya, kitab Torah sama Injil itu. Oh, bukan masalah kitab. Ini bukan kitab. Saya bilang Torah. Torah itu bukan kitab. Injil juga bukan kitab. Sangat salah orang berpikir bahwa Injil adalah kitab. Ya, Injil itu bukan kitab. Nah, terus Injil itu apa Injil itu? Itu ya, ada nabinya tetangga saya dulu. Kepada Musa diturunkan Torah, kepada Isa diturunkan Injil. Salah. Karena Yesaya dan Daud sejauh sebelum Yesus Kristus sudah mengajarkan Injil. Evangelion. Di dalam Mazmur 46 kalau nggak salah ya, sama Yesaya 61 ayat 1. Mereka sudah memberikan Evangelion. Bahkan Yohanes Pembaptis, sebelum Yesus memberitakan Injil, Yohanes Pembaptis di dalam Lukas 3 sudah memberitakan Injil. Kalau nggak salah Lukas 3 ayat 18. Yohanes sudah memberitakan Injil. Injil yang mana? Bukan kitab. Injil itu kabar sukacita, yaitu kabar keselamatan. Itu ya, penggenapan hukum Taurat itu. Oh, jadi jadi menurut Anda bukan kitab ya Injil itu ya, bukan Alkitab. Menurut saya memang tidak ada kitab yang namanya Injil, itu nggak ada. Oh, jadi gitu. Karena Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, bro. Injil itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Iya. Terus yang dimaksud Alkitab itu gimana? Alkitab namanya Alkitab, itu kan bahasa Arab. Ya kan, itu namanya buku yang disucikan, itu kan dalam bahasa Arab. Tetapi ada sebuah buku yang berisi kabar sukacita itu, baik dari Kejadian, dari Torah. Namanya Torah itu ada lagi Torah, Nafiim, banyak lagi macam-macam. Nah, itu adalah kitab-kitab, adalah surat-surat atau buku-buku atau tulisan-tulisan yang menceritakan tentang hukum Tuhan dan mengajarkan hukum Tuhan, mengingatkan hukum Tuhan, dan adalah itu sebuah kabar sukacita. Bahkan di dalam perjanjian yang baru nanti ada Injil yang ditulis Matius. Itu bukan Injil yang dimaksud itu, Injil Matius bukan, tapi ada kabar sukacita yang ditulis oleh Matius, kabar sukacita yang ditulis Lukas, lalu ada surat-surat, itu semua Injil semua tuh, dari Kejadian sampai Maleakhi itulah Injil, dari Kejadian sampai Wahyu itulah Torah. Torah itu kan artinya hukum, instruksi kepada kita.
Jadi mau yang mana nih? Nah, tapi kalau bilang Torah Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tadi yang Mikana bilang ada 613 itu namanya Torah, Musa hukum, Musa, karena Torah itu artinya hukum, instruksi. Jadi bukan kitab. Ya. Iya, oke. Terima kasih saudaraku sudah bertanya. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa memberkatimu dan mengasihi. Tepuk tangan buat Aljada yang cakep dan manis. Begini. Kalau mau tambah, Aljada. Kamu kan nggak mau buka kamera. Kalau mau buka kamera, kalau mau tambah lagi pertanyaan buka kamera. Kalau enggak, kita ganti sama yang lain. Terima kasih saudaraku. Terima kasih. Enggak bisa, ini kamu dengar dulu, dengar peraturan di room ini. Bukan begitu. Enggak, kau dengar dulu. Iya, tombol apa? Tombol apa lagi? Ya, dengarkan dulu. Kita kan nggak tahu tombolmu itu. Ya mana kita tahu. Iya, makanya. Bisa aja kamu bohong. Ya. Di Galatia 15 itu orang yang mati terkutuk. Orang yang bisa udah melebar lagi kemana-mana apamu itu. Kamu kalau mau nanya lagi harus buka kamera, boleh tanya berikutnya. Iya. Ini tolong dijelaskan dulu pertanyaan ini. Tolong dijelaskan. Kamu harus hormati dong peraturannya Mikana. Tolong dijelaskan orang yang mati. Mohon maaf saudaraku, Tuhan Yesus memberkatimu. Mungkin udah kali cukup kali. Iya. Ya, malam Sekona. Silakan buka kamera Sekona. Harus pakai kamera ya? Iya, di sini begitu saudaraku. Karena kita di sini sudah bagus-bagus di sini nih. Ya kan? Ya, silakan buka kamera saudaraku dan bertanya. Enggak, cuma mau Iya, buka kamera dulu dan bertanya saudaraku. Iya, buka kamera dulu dan bertanya. Buka kameranya, open cam. Biar terkenal, cepetan dibuka dulu. Iya, berseru Bang, cepat. Adakah batasan aurat yang boleh dilihat lawan jenis dalam Kristen? Iya. Ya, gimana Bang Sekona ini gimana nih Bang Sekona? Bisa buka kamera Bang? Ini pertanyaan, adakah batasan aurat yang dibatasi matamu, bukan aurat? Matamu yang benar, bukan. Lihat ada kambing bugil, ntar lu matanya kemana-mana lagi. Iya, Bang Sekona bisa buka kamera? Ya, silakan dijawab Bang, bisa atau enggak? jaringan di sini, Bang. Ya, pertanyaanmu apa? Ini jaringannya cuma ini lemot. Oh iya, cuma satu dari titik iya. 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 Nah, bisa tuh. Aku mau bertanya. Siapa Paulus menurut Yesus? Paulus adalah rasul pilihan. Tuhan Yesus yang memilih Paulus menjadi rasul pilihan. Rasul yang hebat, rasul yang sangat dahsyat. Kamu tahu nggak kalau Paulus itu bisa membangkitkan orang mati? Rasul Paulus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, digigit ular yang paling beracun nggak mati. Karena apa? Dia rasul pilihan, ada kuasa Kristus dalam dirinya. Itulah Paulus. Dulu Paulus itu seorang penjahat ya, karena dia membunuh orang Kristen. Dia menganggap Kristen ini orang paling terkutuk di dunia ini. Di pikirannya, Kristen inilah paling terkutuk menuhankan manusia. Ternyata setelah Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesuslah Yahweh Elohim itu sendiri, sehingga Paulus bertobat ya. Dia memberitakan Injil, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Makanya banyak negara dan bangsa percaya Yesus Tuhan itu karena pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya. Jadi semua rasul-rasul itu adalah orang Yahudi, bos ya. Rasul-rasul itu orang Israel itu ya. Karena kekristenan ini berasal dari Israel. Haleluya. Jadi kalau ada yang bilang Paulus itu sebenarnya penyusup di dalam kekristenan, itu salah. Karena Paulus itu mati buat nama Yesus.